Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofiasbullah, NIM 18097 dari kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang analisis kelayakan usaha warung makan Ibu Laila. Yang pertama itu ada profil usaha. Nah, untuk warung makan ini sendiri berada di Jalan Adipodai RT 1 RW 2 Dusun Banasem, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumeneb. Nah, untuk warung makan ini telah berdiri dari tahun 2009. Nah, untuk modal usaha yang disediakan oleh pemilik yaitu sekitar 5 juta. Selanjutnya itu dari aspek kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada aspek teknis. Nah, aspek teknis di sini yaitu yang pertama ada penentuan lokasi usaha, di mana penentuan lokasi ini merupakan penentuan tempat yang tepat untuk usaha dengan memiliki tujuan tertentu. Faktor yang penentuan lokasi warung makan Ibu Laila ini diantaranya yaitu lingkungan masyarakat, yang mana masyarakat di sini memiliki respon yang baik. Yang kedua itu kedekatan dengan sekolah. Usaha warung makan ini memiliki kedekatan dengan sekolah dari SD, MTS sampai dengan SMA. Yang ketiga itu kedekatan dengan bahan baku dan supplier, di mana bahan bakunya ini bisa didapat dari toko sekitar dan dari pasar Gayam yang berjarak sekitar 7 menit dari tempat usaha. Dan yang keempat itu kedekatan dengan rumah pemilik. Jadi jarak pemilik ke usaha ini tidak terlalu jauh, yaitu sekitar 15 sampai 20 meter. Dan yang kelima itu akses tempat usaha yang mudah. Untuk akses tempatnya untuk warung makan ini terletak di pinggir jalan utama yang ramai dilalui orang, sehingga untuk akses tempat ini mudah sekali. Yang kedua itu ada layout atau tata letak. Kegiatan yang dilakukan untuk menentukan atau menempatkan fasilitas yang digunakan untuk mengefisiensikan produksi dari suatu usaha. Berikut merupakan layout warung Ibu Laila. Selanjutnya itu ada aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama ada pada warung makan ini yaitu ada perencanaan, di mana perencanaan ini berfokus pada proses produksinya yang seperti biaya produksi, kapan produksinya atau jadwal produksinya, sistem pengadaan bahan baku, dan juga jumlah yang akan diproduksi. Untuk biayanya sendiri ini dari pemilik, dari modal sendiri, dan untuk jumlah yang diproduksi ini sesuai dengan bahan baku yang akan diolah. Bahan baku ini didapat dari pasar dan juga toko sekitar. Dan jadwal proses produksinya ini biasanya dilakukan setiap jam 2.30 pagi. Yang selanjutnya itu ada pengorganisasian. Nah, untuk pengorganisasian ini sendiri menggunakan tenaga kerja keluarga, di mana terdiri dari 4 orang, yang 3 orang ini bertugas untuk mengolah sampai dengan memasarkan. Yang keempat ini melakukan pembelian memasok bahan baku. Selanjutnya itu ada pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri ini warung makan ini selalu melakukan proses produksi setiap hari kecuali pada hari-hari tertentu seperti bulan puasa, dan juga ada pemilik ini memiliki acara. Nah, untuk pengambilan keputusannya sepenuhnya ini ditentukan oleh Ibu Laila. Nah, yang selanjutnya ini ada pengawasan. Nah, untuk pengawasannya sendiri dari secara teknis dimulai dari pembelian bahan baku sampai dengan proses penjualan. Sedangkan pengelolaan keuangannya ini sepenuhnya diatur oleh Ibu Laila. Nah, untuk pencatatan keuangannya ini masih belum dilakukan. Selanjutnya itu ada aspek pasar dan pemasaran. Nah, aspek pasar ini dan pemasaran ini sangat penting dilakukan pada kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada strategi pemasaran STP. Yang pertama ini segmentation. Segmentationnya dari warung makan Ibu Laila ini dari semua kalangan masyarakat dan usia dari anak-anak sampai orang tua. Untuk targetingnya ini target pasar dari warung makan ini yaitu masyarakat sekitar, pengguna jalan tempat usaha, dan juga anak sekolahan. Selanjutnya itu positioning. Ini digunakan untuk memasarkan produk.
yang dilakukan oleh warung makan Ibu Laila ini yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, memberikan kualitas bahan baku yang baik, dan selalu mengontrol cita rasa produk agar dapat dinikmati oleh konsumen. Yang selanjutnya ini ada bauran pemasaran 4P. Yang pertama itu produk yang ditawarkan yaitu ada nasi pecel, nasi lemak, bakso ikan, dan juga soto ayam. Untuk harganya sendiri, selanjutnya harga yaitu dipatok dengan harga yang sama, itu sekitar sebesar Rp6.000. Nah, untuk place tempatnya ini berada di Jalan Adipodai, RT 1 RW 2, Dusun Baneseng, Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumeneb, Madura. Nah, lokasi ini dekat dengan supplier bahan baku, di mana pemilik ini, Bu Laila ini, tidak banyak mengeluarkan biaya transportasi. Selain itu, lokasi ini juga dekat dengan tempat belajar. Selanjutnya yaitu promosi. Nah, promosi yang dilakukan ini masih sederhana, yaitu menggunakan konsumen atau sebagai medianya, atau lebih dikenal dengan promosi dari mulut ke mulut. Selanjutnya itu ada aspek finansial. Nah, untuk aspek finansialnya sendiri itu biaya total modal usaha yang diperlukan ini dari modal awalnya itu sekitar 4.409.500, dengan biaya peralatan ini 920.000, perlengkapan 2.748.000, bahan baku 571.500, dan biaya lain-lain ini 170.000. Nah, yang selanjutnya ini target penjualannya, satu kali produksi ini 120 unit, yang mana 40 unit nasi lemak, 40 unit nasi pecel, 30 porsi ini soto ayam, dan 10 porsi ini bakso ikan. Untuk penerimaannya sendiri ini Rp720.000, belum laba bersih. Nah, untuk keuntungannya sendiri ini laba bersih yang diperoleh dari usaha ini setiap harinya itu sebesar 148.500. Nah, untuk per bulannya itu bisa mencapai 4.158.000. Nah, untuk perhitungan payback periodenya yaitu diketahui bahwa payback periodenya ini akan kembali pada 1,2 bulan. Untuk perhitungan rasionya ini itu diperoleh nilai 1,26 lebih besar dari 1, sehingga usaha ini dikatakan layak. Nah, untuk selanjutnya ini ada aspek lingkungan AMDAL. Nah, untuk warung makan Ibu Laila ini tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Limbah yang dihasilkan ini bersifat limbah cair dan padat, sama halnya dengan limbah keluarga. Untuk limbah cair sendiri sudah terdapat penampungan, sehingga limbah cair ini tidak menyebar luas. Untuk limbah padat sendiri dibuang ke tempat pembuangan sampah. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan adanya usaha rumah makan ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Selain itu, secara tidak langsung dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, karena apabila usaha ini telah berkembang, maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam kelancaran usaha. Usaha rumah makan ini cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapat cukup besar, karena usaha makan ini menawarkan bagi pelanggan itu harga yang murah dengan kualitas produk yang terjaga dan dijamin kesehatannya. Dapat disimpulkan dari analisis kelayakan dilihat dari aspek-aspek tersebut bahwa usaha warung makan Ibu Laila ini bisa dikatakan layak untuk diusahakan. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.